kita malah subsidi, minimal kita mengurangi, walaupun tidak harus mencabut. Yang kedua, listrik. Subsidi untuk diversifikasi, itulah yang kita sebut FIT. FIT itu feed-in tariffs. Jadi harga si penjual industriawannya dijamin oleh negara. Harus dibeli oleh PLN dengan harga yang kami tetapkan. Itulah yang kemudian menjawab juga Pak Adam. Kami tidak perlu ikut-ikut menjamin. Seperti yang lalu kan caranya pemerintah menjamin kalau ada investasi masuk bahwa ini proyek akan jalan. Menjamin apabila proyeknya gagal pemerintah yang membayar. Tidak perlu. Menjamin bahwa kreditnya murah sehingga IRR-nya, internal rate of return-nya bagus, sehingga net present value-nya oke. Tidak perlu. Dengan FIT yang hampir 100%, tertutupi itu keuntungan yang tadinya tipis. Pinjam uang di bank yang harus antara 6% atau 2%, 4%-nya negara yang nanggung, nggak perlu. Biarkan dia pinjam 6%, tapi toh saudara akan mendapatkan revenue 2 kali lipat, 200%. Ketika dikurangi nanti mungkin keuntungannya bisa naik 40-50%. Jadi sisi kami tidak bermain di perbankannya, tidak perlu mengeluarkan jaminan. Dengan jaminan harga beli yang tinggi namanya feed-in tariff, maka semua menjadi hidup. Itu Pak Adam. Jadi kita bermain seperti telur dan ayam, persis tadi dengan Pak Kikit juga. Apa mau sekarang infrastrukturnya diperbaiki dulu? Ada uban, ada Strasenban, ada yang bagus-bagus dulu, baru kemudian dihentikan subsidinya dengan BBM naik. Apakah itu yang harus kita dahulukan? Tidak. Siapa saja yang harus mulailah titik gitu. Mau pemerintah bagian departemen PU membuat jalan dulu yang luas, mau menunggu BUMN membuat damri-damrinya itu bagus, atau kami yang dari sisi pengadaan listrik dan pengadaan energinya memperbaiki harga. Karena adalah tantangannya bagian ini, bagian saya adalah harga, kami mainkan di harga feed-in tariff tadi. Gitu. Bahwa yang lain juga sekarang sedang mulai, Pak Dahlan Iskan dengan mobilnya, Pak Dahlan Iskan dengan membangun tadi refinery di 2 tempat, dengan memasang pipa, dengan BBM ke BBG, dengan silakan semua paralel. Walaupun telat, lebih baik dibanding tidak sama sekali. Kalau saudara mengatakan kenapa sih tidak dari dulu? Ya ampun, saya juga baru sekarang dapat tugasnya kan gitu kira-kira. Setuju. Nah, kemudian yang kedua, tadi dikatakan contoh yang bagus tentang hidrogen. Hidrogen itu kan harganya tadi kita kan hampir 80%. Sedangkan harga daripada BBM di sini 50%. Dan harga hidrogen itu jauh sekarang di bawah 50%. Deltanya pemerintah yang nanggung kan gitu. Persis tadi seperti feed-in tariffs. Nanti harga listrik ke masyarakat kan kira-kira tadi 12 sen. Yang top itu yang tidak kena subsidi cuma 12 sen. Tetapi namanya panas bumi bisa dibeli 17 sen kalau di Papua. Apalagi kalau dari PLTS dibelinya 24 sen. Nah, deltanya siapa? Pemerintah. Loh, kalau gitu pemerintah jebol lagi. Enggak, udah kami hitung. Dari 250 triliun, kalau semua harga energi baru terbarukan yang cuma 5% tadi pada naik, enggak sampai 5 triliun total jebolnya. Tapi 250 triliun bisa turun jadi 100 triliun. Kita jebol di sini 5 triliun. Untunglah. Keuntungan 95 triliun. Untuk apa? Tadi itu membangun refinery, membangun pipa, membangun FSRU. Kita punya infrastruktur energi karena bagian saya energi. Nanti kalau cerita nanti masalah jalan dan sebagainya, nanti PU dan BUMN yang bercerita. Tapi pada prinsipnya kami menjadi punya peluang, punya uang yang dipakai untuk itu. Saat ini nggak punya. Persis pertanyaannya seperti kenapa Pertamina kalah dengan Petronas, itu kan di media-media. Boya nggak mau kalah bagaimana? Seluruh minyak gas menghasilkan uang, uangnya masuk ke tubuhnya APBN, postur APBN, dari postur tubuh APBN pakai untuk pendidikan, pakai gaji guru, pakai gaji tentara, pakai gaji jaksa, pakai gaji saya PNS kan, pakai gaji ibu kan, pakai gaji. Itu semua kan dari mana uangnya kalau bukan dari migas dan dari pajaknya? Nah, beda dengan Petronas. Seluruh kehidupannya ditutupi oleh bisnis yang lain. Seluruh pendapatan migas kembali ke migas. Maju Petronasnya. Beda dengan Norwegia. Seluruh kebutuhan listriknya cukup pakai hidro. Pendapatan gas yang begitu besar. Pergi ke Eropa. Dipakai tabungan sosial
security-nya menjadi sangat tinggi. Beda, jangan bandingkan. Gitu. Sangat beda. Jadi oleh karena itu, untuk Pak Kikit dan juga menjawab Pak Adam, FIT itu adalah solusi kami untuk menjawab permasalahan tadi. Kemudian yang kedua, bahwa di Jerman tahun 2050 100% energi baru terbarukan. Bagus. Tetapi saudara-saudara sekalian, dari sejauh ilmu yang sudah pernah kita pelajari, kita hampir tidak bisa itu terjadi dipakai sebagai ukuran dunia. Satu negara seperti Norwegia bisa menggunakan hidro, yes. Suatu negara nanti bisa menggunakan gas semua seperti di Australia besok lusa karena dia menemukan CBM, yes. Suatu negara seperti Amerika mengkonvert seluruh coal-nya menjadi gas, yes. Seluruh energi di Saudi Arabia dipakai oil. Mungkin suatu hari nanti Indonesia punya geothermal yang walaupun tidak seluruh cukup dominan. Tapi akan ada negara-negara tertentu yang tidak punya geothermal, tidak punya minyak, tidak punya gas. Mau pakai apa? Harus dijawab. Memang kebetulan misalnya Prancis 70%-nya pakai nuklir. Gitu. Energi baru terbarukannya Brazil sudah 35%, itu sejak 30 tahun lalu mulainya. Indonesia baru mulai sekarang. Jadi kalau ukurannya negara, possible mengatakan bahwa Jerman akan tahun 2050 100%. Possible, bukan tidak mungkin. Tapi ingat, akankah Jerman meninggalkan nuklir? Kalau Jerman mau meninggalkan nuklir 100% EBT, karena EBT itu termasuk nuklir, itu energi baru terbarukan. Nuklir itu bagian daripada renewable energy. Sedangkan lawannya adalah fosil, coal, oil, and gas. Ini bertanding. Sekarang Jerman akan menutup semua oil and gas. Yes, mari kita pakai renewable. And renewable-nya harus including nuklir. Ketika nuklirnya dikeluarkan, itu pertanyaan besar. Mampukah? Nah, ini hanya kritik untuk negara Jerman. Balik ke Indonesia. Indonesia cita-citanya nggak muluk kok. Dari 5% cukup 17%. Apakah bisa berhasil? Belum tentu, Pak. Ujiannya ada di tahun ini, tahun 2013. Ketika FIT bisa jalan, ketika hilirisasi bisa jalan, ketika BBM boleh naik, ketika harga listrik tadi naik 3%, itu benar bisa terjadi di tahun 2013. Insya Allah 17% 2025 bisa tercapai. Tapi satu di antara itu semua tidak berhasil 2013 karena kalah dari sisi politis dan geopolitik. Dari kami yang orang cuma berpikir non politik. Apabila kami kalah, maka Indonesia no hope. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa mendukung kami? Kalau masyarakat, mohon maaf, yang pengetahuannya rendah, sulit saya menjelaskannya. Saya di Metro TV, saya di TV One berkali-kali, sulit. Karena apa? Bagaimana membawa cara berpikir jangka panjang kepada teman-teman yang hari ini hanya perlu makan? Sulit. Jadi harapan saya adalah kelas menengah dan atas. Ternyata kelas menengah atas pun punya interest lain untuk itu tidak terjadi. Berat. Jadi, it is not easy. Dan kami butuh teman-teman seperti dari saudara-saudara yang sangat punya intelektualisme. Tapi itu sekarang juga tidak atau belum ada. Tanda kutip, masih sangat sedikit intelektualisme yang mengerti seperti yang tadi saya sampaikan. Berat memang, Pak. Jadi saya memang sudah siap puasa selama 2 tahun ini. Mudah-mudahan saja ada tenaganya. Yang terakhir, ternyata udah kejawab bareng tadi. Roadmap dan sebagainya kami sudah miliki, Pak. Mudah-mudahan saja seluruh roadmap seperti yang dilakukan negara-negara maju, karena kami pun punya beberapa konsultan juga dari negara-negara sudah maju. Dan saya sangat terbuka kepada Jerman. Ketika nanti 10.000 megawatt yang kedua itu adalah no for China, maka yang namanya Siemens, yang namanya pemain-pemain lama di kelistrikan menjadi terbuka. Yang pertama negara mendapatkan informasi ini adalah Norwegia. Dan Norwegia dia akan datang bulan November. The second one adalah Jerman hari ini lewat saudara-saudara. Apakah saudara di kelompok
yang punya akses kepada teman-teman di Jerman bisa menyampaikan, this is the new word in Indonesia, new opportunity Indonesia in renewable energy. Please come to Indonesia in the renewable energy. Kalau saja bisa, maka baik untuk Jerman, jadi punya pasar, baik pula untuk kami, karena program kami menjadi jalan. Ini baru negara kedua yang saya datangi. Dan terima kasih kepada Ibu Estela yang telah memberi kesempatan hari ini. Dan ini sebuah milestone, Bu. Pertemuan hari ini tidak mudah. Gitu. Dan bersyukur setelah Norwegia, hanya dalam waktu 3 hari kemudian, Jerman sudah menerima informasi ini. Saya belum tahu nanti negara mana lagi yang mau terbuka untuk menerima informasi ini. Silakan.